Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman kelas 5 sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai materi tentang ikhlas, mulai dari pengertian ikhlas itu apa, keutamaan ikhlas ya, dan juga pentingnya ikhlas buat kita semua, tanda-tanda orang itu ikhlas dan seterusnya. Semoga bisa difahami, bagi yang belum memahami bisa ditanyakan ya. Kali ini teman-teman sekalian, karena kita akan menyambut bulan Ramadan, kita harus mengetahui sebuah kisah nuzulul Quran, artinya turunnya Al-Quran. Nuzul itu artinya turun. Nuzulul Quran berarti kisah turunnya Al-Quran. Bagaimana sih kisah turunnya Al-Quran ini di zaman Rasulullah SAW atau ketika di bulan Ramadan pada khususnya seperti itu. Jadi ketika teman-teman sekalian, Rasulullah ketika mendekati usia 40 tahun. Jadi sudah menjelang usia 40 tahun, beliau banyak merenung ya, banyak merenung, bertafakur, melihat keadaan kaumnya, menyadari mereka banyak yang masih menyembah berhala, kemudian minum khamar dan seterusnya. Jadi Rasulullah merasa bahwa kaum ini berada dalam jalan yang tidak benar gitu ya. Lalu beliau pun sering uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri ya dari kaumnya, karena beliau merasa kaumnya itu sudah perbuatannya sudah tidak masuk akal, yang menyembah berhala dan seterusnya. Sehingga beliau sering beruzlah, mengasingkan diri ya. Uzlah artinya mengasingkan diri. Beliau lalu kemudian bertahanus. Tahanus itu merenungi, bertafakur, memikirkan ya, di Gua Hira ya, di Gua Hira, membawa air dan gandum pada waktu itu. Beliau tinggal di gua tersebut selama bulan Ramadan, berarti 1 bulan ya. Beliau menghabiskan waktu untuk beribadah di sana, banyak merenungi kekuasaan Allah, melihat bintang, langit dan seterusnya ya. Kemudian di alam semesta ya, di alam terbuka tersebut, selama merenung juga beliau menyadari bahwa kaumnya itu masih dalam keadaan yang terpuruk ya, terbelenggu dalam kesyirikan ya. Lalu kemudian lalu pada saat itu beliau masih belum tahu cara apa yang akan beliau tempuh gitu, jalan apa yang beliau akan tempuh, bagaimana caranya untuk meluruskan kaumnya seperti itu. Makanya dalam surat Ad-Duha disebutkan wa wajadaka dhalan fahada, dan kami mendapatimu Muhammad dalam keadaan belum mengetahui cara untuk menghadapi kaumnya, fahada, lalu kami berikan petunjuk gitu. Lalu kemudian ketika beliau genap usia 40 tahun ya, kalau tadi kan mendekati usia 40 tahun, ketika genap usia 40 tahun, tanda-tanda kenabian itu semakin nampak dan jelas gitu ya. Salah satu di antaranya adalah ada batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau ya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'asu ila qabla an ub'asu inni la'arifuhu al-an. Sungguhnya aku mengetahui ada sebuah batu di Mekah mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi, dan aku masih mengenalkan sampai sekarang, mengenalnya ya, mengenalnya sampai sekarang. Jadi Rasulullah masih ingat kejadian tersebut ya. Lalu kemudian, nah kalau kita runut ya, kisah yang tadi ya, kita biar semakin paham teman-teman sekalian bahwa mendekati usia 40 tahun Rasulullah sering uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri dari kaumnya, mengasingkan diri dari kaumnya ya. Beliau uzlah di Gua Hira. Lalu pada saat
usia 40 tahun selama bulan Ramadan Rasulullah banyak menghabiskan waktu di sana, ya. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut ya. Lalu kemudian, oh ya, tadi ada tanda kenabian yang muncul ya, tanda kenabian pertama. Itu diantaranya adalah tanda kenabian yang muncul. Ada batu yang mengucapkan batu di Mekah. Ya, ada batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Ya, ini diantara tanda kenabian yang beliau temui. Kemudian apalagi teman-teman? Di antara tanda lainnya adalah mimpi-mimpi beliau semakin jelas. Ya, di antara yang biasa kita kenal dengan ru'yatus sholihah atau ru'yatus shadiqah. Mimpi yang benar atau mimpi yang nyata gitu ya. Karena mimpi itu bagi seorang nabi itu merupakan satu tanda kenabian. Rasulullah bersabda dalam hadisnya ar-ru'ya sholihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar itu adalah salah satu dari 46 tanda kenabian. Ya, kita tadi sudah mengenal dua ya. Ada batu yang memberikan salam kepada Rasulullah di Mekah. Yang kedua tadi ada mimpi yang benar. Lalu kemudian ada tanda di pundak Rasulullah, di bagian punggung ya, punggung Rasulullah, dan tanda-tanda lainnya, tanda-tanda kenabian lainnya yang kita pernah dengar gitu ya. Jadi ada berikutnya adalah mimpi ya, mimpi yang beliau pernah rasakan itu. Nah, jadi tadi ya kita lihat lagi. Nah, di sini nah, terus tanda kenabian lainnya, mimpi yang benar. Ya, jadi ada mimpi yang Rasulullah alami. Nah, oke. Nah, kita lanjut teman-teman sekalian bahwa ada seorang ulama bernama Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa mimpi itu berjalan selama 6 bulan. Ya. Jadi ini terjadi pada bulan Rabiul Awal. Nah, jadi kalau bayangkan teman-teman sekalian, kita hitung ya, Rabiul Awal itu bulan ketiga. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi terjadinya mimpi selama 6 bulan. Mulai dari Rabiul Awal. Berarti kalau kita hitung Rabiul Awal ke 6 bulan, itu berarti nyampe ke bulan 9. Kan bulan pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan ketiga Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi di bulan ketiga sampai 6 bulan berikutnya berarti di bulan Ramadan ya. Pada bulan Ramadan terjadilah atau turunlah wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi pada bulan Ramadan wahyu pertama turun. Nah, ini runutannya teman-teman. Ya, ini runutannya. Jadi mohon difahami. Nah, jadi wahyu pada bulan Ramadan itu, ya, itu Rasulullah nggak dalam mimpi lagi, dalam kondisi yang sadar gitu ya. Ketika uzlahnya itu Rasulullah memasuki bulan ketiga, tahun ketiga maksudnya, tahun ketiga. Tepat di bulan Ramadan Allah mentakdirkan
turun wahyu pertama kepada beliau dan beliau resmi diangkat menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Ya. Kapan wahyu pertama ini turun? Nah, ini disebutkan oleh seorang ulama sirah ya, Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Rahiqul Maktum. Ya, beliau mengatakan bahwa terjadi pada ya ini perlu dicatat teman-teman sekalian. Ya, perlu diingat menurut Syekh Saifur Rahman Mubarakfuri, kapan terjadinya? Itu adalah pada turun wahyu pertama pada 21 Ramadan, hari Senin. Nah, ini menurut Syekh Saifur Rahman Mubarakfuri. Jadi menurut beliau adalah 21 Ramadan. Itu pada bulan Ramadan. Ya, kalau menurut kalender Hijriah kalau menurut kalender Hijriah usia beliau pada waktu itu adalah 40 tahun 6 bulan. Ya. Tapi kalau menurut hitungan Masehi, beliau waktu itu berusia 39 tahun, 3 bulan. Jadi eh, kalau di apa namanya di Masehi itu bulan Agustus 610 Masehi. Gitu. Tapi ini yang perlu kita ingat ya. Ini kurang lebih teman-teman sekalian runutan bagaimana kisah nuzulul Quran. Insya Allah nanti kita akan lanjut di bagian kedua. Ya, semoga ini bisa difahami dan disimak dengan baik supaya bisa difahami dengan lengkap. Baik, kurang lebih ya. Mohon maaf teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.